Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk membaca doa terlebih dahulu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah, baik, hadir semua ya. Sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian semua, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ya, benar, tentang isi kandungan Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu, Ibu mau bertanya nih, apa sih isi kandungan Surah Az-Zumar? Apakah masih ingat bunyi dari Quran Surah Az-Zumar ayat 53? Baik, mari kita baca bersama-sama ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha ya'rifu dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53. Alhamdulillah, masih ingat semua ya bacaannya. Selanjutnya, ada yang masih ingat? Apa sih isi kandungan Quran Surah Az-Zumar? Siapa yang mau coba jawab yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Ayo. Ya, Tasya. Ya, benar. Ternyata Tasya masih ingat. Tasya bilang, isi kandungan Quran Surah Az-Zumar ini merupakan seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lainnya, agar bertaubat dan juga kepadanya, dan juga sebagai pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa bagi orang-orang yang bertaubat kepadanya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Begitupun banyaknya dosa yang telah dilakukan, dan sekalipun banyaknya seperti buah lautan, kecuali dosa karena syirik, karena dosa syirik tidak akan mendapatkan ampunan selama pelakunya tidak bertaubat dari kemusyrikannya. Baik, langsung saja materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan membahas mengenai isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Salat dan sabar sebagai penolong. Sebelum memasuki pembelajaran, di sini Ibu ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Coba apakah ada yang bisa menyebutkan maksud dari gambar 1 dan gambar 2? Coba Nisa. Baik, yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi benar. Karena ketika kita sedang sakit, kita harus bersabar. Dan ketika kita sedang mengalami musibah, kita harus bersabar dan berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sudah jelas ya, di pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Salat dan sabar sebagai penolong. Sebelum mengetahui isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, salat dan sabar sebagai penolong, mari kita baca terlebih dahulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Baik, setelah kita mengetahui bunyinya, selanjutnya kita akan mengetahui makna tiap kata atau mufradat Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Salat dan sabar sebagai penolong. Baik, yang pertama di sini ada ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, amanu yang beriman,
Nasta'inu, mohonlah pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ma'as sabirin, berserta orang-orang yang sabar. Baik, bisa dipahami? Baik, insyaallah bisa ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 ini menekankan pada ayat Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi, kita diharuskan untuk memiliki perilaku terpuji, yaitu sabar. Seperti yang terdapat dalam ayat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Nah, yang selanjutnya, ada yang tahu apa makna sabar atau pengertian dari sabar? Baik, sabar bisa dimaknai dengan menahan diri dalam menanggung sesuatu penderitaan, baik dalam menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan, ataupun dalam bentuk kesulitan sesuatu yang disenangi. Nah, yang selanjutnya ada 3 macam sabar menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar dalam melaksanakan sholat 5 waktu tanpa ada rasa mengeluh sedikit pun. Jadi, sesibuk apapun kita harus tetap mengerjakan sholat. Nah, separah apapun penyakit yang kita derita, selama kita masih berfungsi, sholat tetap menjadi kewajiban. Yang kedua tadi sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sungguh di dalam hati ada keinginan untuk melanggar larangan-larangan yang sudah digariskan agama. Tetapi hanya saja kita dituntut untuk bersabar pada semua itu. Karena balasannya bagi mereka yang bersabar atas kemaksiatan adalah pahala. Nah, yang terakhir yaitu sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah ini tetap harus disikapi dengan sabar, hati harus qanaah menerima ujian tersebut. Karena yakinlah ujian yang diberikan pada makhluk sudah disesuaikan dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala ini menguji hambanya melebihi batas keimanan yang dimiliki. Karena tiap-tiap hamba tingkat keimanannya tidak sama, sehingga tingkat ujiannya pun juga berbeda. Semakin tinggi keimanan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula ujian yang akan diberikan. Nah, jadi kita harus yakin pada ayat yang Ibu jelaskan tadi, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kita harus bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diimbangi sifat sabar. Kita harus yakin bahwa segala sesuatu datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang sakit, kita harus yakin ada obat. Nah, obatnya itu pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah, sudah bisa ya. Baik, untuk tugas minggu depan, kalian hafalkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 beserta artinya. Paham? Baik, mungkin itu saja pembelajaran pada hari ini. Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.